Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Anissa Febianti, NPM 099158041914, jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu administrasi publik. Yang pertama, pengertian administrasi publik. Administrasi diartikan sebagai proses, kegiatan, tata usaha, pemerintah, dan administrasi publik. Administrasi artinya segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ilmu administrasi publik adalah mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Selanjutnya, cabang ilmu administrasi publik. Administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial, seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan sosiologi. Selanjutnya, pendekatan administrasi publik. Menurut Maurice Play, ada beberapa pendekatan administrasi publik, yaitu pendekatan matematik, mathematic approach, pendekatan sumber daya manusia, human resource approach, pendekatan sumber daya umum, general resource approach. Ya, menurut Pretus, pendekatan administrasi publik yaitu yang pertama pendekatan institusional, the institutional approach, pendekatan struktural, the structural approach, pendekatan perilaku, the behavioral approach, pendekatan pasca perilaku, the post-behavioral approach. Selanjutnya, menurut Gordon, pendekatan administrasi publik yaitu yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan perilaku, behavioral approach, pendekatan pembuatan keputusan, decision making approach, dan pendekatan ekologis. Menurut Thomas J. Davey, pendekatan administrasi publik yaitu yang pertama pendekatan manajerial, pendekatan psikologis, pendekatan politis, dan pendekatan sosiologis. Menurut C.L. Sharma, pendekatan administrasi publik yaitu yang pertama pendekatan proses administrasi, pendekatan empiris, pendekatan perilaku manusia, pendekatan sistem sosial, dan pendekatan matematik, dan pendekatan pembuatan keputusan. Menurut Thomas J. Davey, pendekatan administrasi publik yaitu pendekatan manajerial, pendekatan psikologis, pendekatan politis, dan pendekatan sosiologis. Kekhususan administrasi publik menurut Chayden. Yang pertama, kehadirannya tidak bisa dihindari. Yang kedua, mengharapkan kepatuhan. Yang ketiga, mempunyai prioritas. Yang keempat, mempunyai kekecualian. Yang kelima, manajemen puncaknya adalah politik. Yang keenam, penampilannya sulit diukur. Dan yang ketujuh, lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Selanjutnya, identifikasi administrasi publik menurut Chayden. Menawarkan 5 identifikasi administrasi publik, yaitu yang pertama, identifikasi administrasi pemerintahan, yang kedua, identifikasi organisasi publik, yang ketiga, identifikasi orientasi sikap administrasi, yang keempat, identifikasi proses yang bersifat khusus, yang kelima, identifikasi aspek publik. Unsur umum identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik administrasi. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut.
administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. Selanjutnya, peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sebagai fasilitator masyarakat, yang kedua sebagai kunci masyarakat modern, yang ketiga peranan dalam pembangunan nasional, yang keempat peranan dalam perubahan sosial. Krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Menurut Nicole Henry, secara rinci krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu atau bukan. Suatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Ya, itulah tadi video dari saya. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.